Hai, masih di edisi berusaha memperbanyak kolaborasi tahun ini. Hari ini kita mau ada shoot lagi, jadi ya mari kita siap-siap. Sama aja. Oh, juga? Aneh banget awal tahun sibuk ya? Semen ya? Cakep. Mana tadi dia kembali? Iya. Gue mau coba tes si light meternya itu. Belum pernah kalau difotoin pakai lampu segede gaban ini. Sumpah ini gede banget. Coba lu. Kalau gue taruh di agak sini 71 tuh, benar beda. Hai, ini udah beberapa minggu dari opening video ini tadi karena si Edu Pikun ini lupa kalau dia lagi bikin video nunjukin lensa APS-C ini. Tapi karena katanya better late than never, jadi ya udah kita lanjutin hari ini. Jadi kita udah selesai ngedit dan udah di-post juga videonya, bahas barang yang cukup menarik nih. Dia kayak lampu 40 watt tapi udah ada built-in spotlight. Ya ngapain panjang-panjang ngejelasin ya, tonton aja videonya di IG atau TikTok ya. Tergantung nonton video ini kapan, mungkin di YouTube Shorts juga udah ada. Oh iya, kita belum ngomongin lensa ini sama sekali malah ya. Jadi ini lensa yang lagi dipakai tuh lensa Sony 11mm f1.8. Betul lensa untuk kamera APS-C sebenarnya, tapi dipakai di full frame juga enak banget. Dipakai di full frame tuh sebenarnya jadinya kayak begini. Lama banget ya. Oke, jadi banyak banget nih bagian yang kita minta. Terus, aduh, ketoyer lagi emang bener. Ini nge-stretch banget ya. Ini aneh banget. Distorsinya mantep ya. Nah, tapi sebenarnya hitam-hitamnya ini kan vignette itu nggak segede itu loh. Jadi sebenarnya dia di crop di 1,2an gitu juga udah nutup. Makanya ini menjadi opsi yang menarik banget. Tapi sekarang udah jam makan siang, jadi kita makan dulu dan nanti kita bahas lebih lanjut lagi tentang lensa ini. Karena lensa ini menarik banget, baik untuk pengguna APS-C dan full frame. Hai, jadi tadinya tuh niat mulianya daripada ngomongin spek doang gitu, ngejelasin lensa ini begini begitu di studio. Sebenarnya rencana mulianya adalah nunjukin real world use-nya tuh gimana kurang lebih. Tapi ternyata malah hujan gede. Nggak tahu nih kedengaran atau enggak ya. Tapi ini hujan gede banget. Kalau hujannya nggak lama berhenti, ya rencana bulannya bisa dijalankan. Tapi ngeliat hujannya masih gede banget gini, kayaknya sih pertanda bakal batal nih. Kita lihat nanti gimana. Dan tentu saja kemarin itu kita gagal menjalankan rencana mulia kita. Sebenarnya bahkan bukan kemarin, itu kayak udah semingguan yang lalu ya. Daripada nggak selesai videonya, kita lanjutin di studio aja begini ya. Kebetulan juga lagi capek banget matanya ini, habis ngedit doang seharian. Jadi ya sekarang sekalian kita ngobrol-ngobrol aja lah ya. BTW ini penampakan Sony 11mm-nya. Kecil banget ya. Bahkan filter thread-nya tuh ukuran 55, kecil banget ini ya. Jadi silahkan siapin step up ring yang cocok kalau tertarik pakai ini. Tapi dia kecil begini tetap ada custom buttonnya dan ada toggle AF/MF-nya. Jadi mantap. Dipasangin sama Sony ZV-1 penampakannya kurang lebih begini. Compact banget kan. Banyak banget kan setup kamera APS-C yang jauh lebih gede daripada ini. Tapi ini compact dan udah full frame. Ya walaupun lensanya APS-C sebenarnya sih ya. Makanya ketika pakai lensa ini sama ZV-1 biasanya aku pasangin di Dynamic Active. Yang tergantung motion kita, kadang tuh smoothness-nya bener-bener 11-12 sama gimbal. Tapi kadang aku pakai di Active Steady Shot juga dan dikasih clear image zoom sedikit. Jadi tergantung kebutuhan aja sih biasanya. Cuman ketika kita pakai clear image zoom, di beberapa kamera Sony itu kita akan kehilangan fitur tertentu. Biasanya antara eye to focus atau touch to focusnya tuh jadi nggak aktif tuh. Tapi di kamera Sony yang relatif baru kayak ZV-1 ini misalnya, ataupun kamera-kamera lain yang udah ada AI-nya gitu, ini biasanya udah nggak ada nih. Clear image zoom-nya tuh bener-bener buat ngezoom doang gitu. Jadi nggak ada fitur-fitur yang jadi nggak aktif lagi gitu loh. Dan sebenarnya waktu pakai lensa 11mm tuh nggak perlu takut fitur-fitur kayak gitu nggak aktif juga nggak sih? Ya bakal fokus nggak sih? Tapi ya silahkan ditimbang sendiri aja sesuai kebutuhan masing-masing. Dan lensa ini sebenarnya nggak baru juga sih. Udah aku pakai di video-video sebelum ini, baik di YouTube maupun di Instagram dan TikTok ya. Jadi silahkan dilihat-lihat aja. Kalau kayaknya angle-nya kok wide banget gitu. Nah, berarti kemungkinan besar itu di shoot pakai lensa ini. Karena 11mm ini walaupun kita pakai di APS-C mode, itu kan berarti dia ekuivalen dengan 16,5mm di full frame ya. Itu tuh wide banget. Jadi bukan berarti ini bisa gantiin posisi lensa full frame lain yang udah aku punya. Misalnya kayak Viltrox 20mm ataupun Tamron 20-40mm f2.8. Karena walaupun kedengarannya bedanya sedikit, ya nggak nyampe 4mm, bedanya sebeda apa sih? Itu beda banget. Semakin wide, beda per milinya tuh makin berasa. Karena persentasenya itu beda banget kan. 10 ke 11 cm tuh naik 10%. Sedangkan 70 ke 71 mili jauh di bawah 10% kenaikannya kan. Semoga kebayang ya. Jadi bisa dibilang lensa ini benar-benar lensa yang cocok banget buat vlogging dan beberapa angle khusus lainnya ya.
Karena dia benar-benar fun dan compact banget, tapi hasilnya tuh tetap bagus, tetap mantep gitu. Jadi untuk para pengguna kamera Sony full frame, silahkan lirik-lirik lensa APS-C juga. Karena kadang ya ada aja lensa yang menarik banget, kayak misalnya si lensa Sony 11 mili ini. Dan buat para pengguna kamera Sony APS-C, ya karena ini memang buat APS-C, ya pastinya recommended banget ya kalau lagi nyari lensa wide angle. Ultra wide angle malahan ini jatuhnya ya. Jadi kesimpulannya ini lensa yang recommended banget baik untuk pengguna kamera Sony full frame maupun APS-C. Maaf kalau contoh footage-nya jadi kurang banyak, tapi ya silahkan lihat video-video sebelum ini aja. Ataupun mungkin video setelah ini ya, tergantung nonton video ini kapan. Karena bakal banyak banget contoh footage dari lensa ini. Itu aja video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Bye!